فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Jangan pesimis. Saya tahu seseorang akan mengikuti ujian S2 interview. Itu sosok ini itu belajar habis-habisan. Saking habis-habisannya, hari hanya sakit. Dan hari benar-benar blank, seblank-blank yang udah belajar sakit ya udah. Tapi sosok ini tetap datang. Udah pasrah, udah tawakal deh. Pokoknya udah deh. Yang penting kan saya disuruh berusaha, ya berusaha. Saya udah coba berjuang semampu saya. Ya udah, yang penting saya datang aja. Udah pasrah, mau diapain? Mau diomelin juga nggak apa-apa. Itu hadirin sekalian, begitu dia datang ketemu pengujinya, semua pertanyaan pengujinya itu pas yang dia ingat aja. Dan dia dites hafalan, itu ayatnya, itu ayat yang gampang-gampang. Dan kan udah pening tuh kepalanya dia tuh. Itu pun, kalau pengujinya, jadi udah ayatnya pas dia lagi tahu, dan disuruh berhentinya pas yang dia hafal. Itu kalau pengujinya minta satu ayat lagi, blank dia tuh. Beneran blank. Itu bisa gitu loh. Oke, yakfi. Alhamdulillah. Itu kalau satu ayat lagi selesai udah kelar udah ini. Oke, cari cek lagi. Begitu ada 3 berapa pertanyaan yang dialami, semuanya begitu. Sampai pengujinya tuh kagum sama dia. Padahal apa yang mau dikagumin, uang dia sendiri. Udah babak belur begitu. Ternyata memang ada yang berkuasa, hadirin. Nggak mungkin kebetulan. Kalau satu pertanyaan kebetulan ya, ini semua pertanyaan dari A sampai Z yang awalnya duduk di kursi pesakitan seakan-akan jadi pahlawan dia itu. Dan bukan nggak ada apa-apa, cuman ini aja. Masa kebetulan? Masa semua pertanyaan kebetulan? Enggak. Itu menunjukkan kehidupan kita ada yang ngatur, itu poinnya. Kehidupan kita tuh ada yang ngatur. Yang penting kita berjuang lah. Nanti ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah kita nggak berjuang, lalu beribadah kepada Allah. Udah. Dita'alamu anna Allah ala kulli syai'. Ini Allah Maha berkuasa. Udah. Lalu kita beribadah kepada Allah, agungkan Allah, jujur sama Allah, cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah akan kasih solusi. Dan kasus kayak gitu tuh banyak, hadirin. Dan itu akan kunci-kunci pertolongan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Semuanya arah ke sana. Di masa-masa genting itu semua narasi para nabi dan rasul dan ulama-ulama kita sama. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Enggak, bukan begitu. Sesungguhnya Rabbku itu bersama aku, dia akan kasih petunjuk. Itu kan semuanya. Artinya para nabi dan rasul tuh berhasil. Mereka tuh mengerti pola dan apa poinnya dari semua ini. Kita tuh nggak ngerti. Makanya babak belur terus kita nih. Karena kita berkutat pada sebatas masalah teknis sama makhluk, gitu aja udah tektoknya. Seringkali kan kita gitu. Gak lupa bahwa ini kehidupan kita nih ada yang ngatur, hadirin. Maka kita beribadahlah sama yang ngatur itu. Banyak orang tuh di dunia kerja tuh banyak orang ngerti. Kalau dia nggak punya kemampuan agar dia bisa dapat posisi bagus, cari muka bosnya. Sampai yang lain sebel sama dia tuh. Nah kalau kita gagal paham, kita nih nggak punya kemampuan, maka cari wajah Allah aja udah. Dengan apa yang kita mampu, yang kita bisa. Dan insya Allah nggak ada yang sebel. Orang-orang beriman beda. Kalau cari muka manusia banyak yang sebel dan nggak bagus itu. Tapi kalau cari wajah Allah, itu positif. Jadi hal-hal kayak gini nih penting, dan itu ketulusan, keikhlasan dan kemurnian. Jadi kenalilah Allah, lalu beribadahlah hanya kepada Allah, murni kepada Allah, jangan kepada yang lain. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.